Nanti 221 gitu. Saya Iradatul Hasana, NIM 221E164. Untuk yang pertama, pentingnya evaluasi. Mengapa evaluasi itu penting? Evaluasi dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD bertujuan untuk memastikan, bentar, nggak kelihatan, Kang. Eh, Baik, saya ulangi. Mengapa evaluasi itu penting? Evaluasi dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif dan sesuai dengan perkembangan anak. Berikut beberapa alasan utama mengapa evaluasi penting dalam kegiatan anak usia dini. Yang pertama adalah memantau perkembangan anak. Setiap anak memiliki tahapan perkembangan yang berbeda. Dengan evaluasi, guru dapat mengetahui apakah anak berkembang sesuai dengan indikator yang ditetapkan, baik dalam aspek kognitif, baik dalam sosial emosional maupun motorik. Yang kedua, menyesuaikan metode. Evaluasi membantu pendidik menyesuaikan strategi pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan anak. Misalkan, jika banyak anak yang masih kesulitan dalam keterampilan motorik, maka guru dapat menambah aktivitas yang melatih kemampuan tersebut, seperti meronce atau menggambar. Yang ketiga, memberikan masukan kepada orang tua. Evaluasi tidak hanya bermanfaat bagi guru, tetapi juga orang tua. Laporan perkembangan anak dapat membantu orang tua memahami kelebihan dan area yang perlu ditingkatkan dalam perkembangan anak mereka. Yang terakhir, mengukur efektivitas program PAUD. Evaluasi juga dapat digunakan untuk menilai apakah kurikulum yang ditetapkan itu sudah efektif atau perlu disesuaikan. Dalam suatu aspek, bisa jadi metode yang digunakan perlu diperbaiki. Yang kedua akan Metode dijelaskan evaluasi. oleh teman saya, yaitu Nadia. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode evaluasi untuk menilai perkembangan anak usia dini. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode observasi. Observasi merupakan metode mengamati aktivitas anak secara langsung dan mencatat perilaku interaksi sosial dan keterampilan anak dalam berbagai situasi. Observasi merupakan sebuah hal yang umum ya digunakan dalam kegiatan penilaian di PAUD. Yang kedua ada portofolio. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya anak seperti gambar, tulisan, atau proyek sederhana. Dokumen ini dapat digunakan untuk melihat perkembangan anak dari waktu ke waktu. Oke, next. Yang ketiga ada checklist. Checklist digunakan untuk mengecek keterampilan atau kemampuan yang diharapkan muncul pada usia tertentu. Checklist ini biasanya muncul, checklist ini biasanya digunakan pada rapot anak-anak. Yang keempat, wawancara. Eh, Informasi dari orang tua sangat penting untuk melengkapi data evaluasi tentang kebiasaan anak di rumah, respon anak terhadap pembelajaran, dan tantangan yang dihadapi oleh guru. Yang kelima ada anekdot. Anekdot yaitu catatan yang berisi kejadian khusus yang menunjukkan perkembangan anak baik dalam aspek kognitif, sosem, atau motorik. Seperti eh, contohnya ada anak ABK, ada anak ABK Down syndrome. Biasanya Down syndrome itu kan harus terbiasa dengan lingkungan, harus terbiasa dengan orang-orangnya. Tiba-tiba di kelas anak ini itu eh, bisa bermain dengan temannya dalam waktu 5 menit. Itu sudah masuk dalam catatan anekdot. Oke, next.
Untuk materi yang terakhir mengenai tabel penilaian akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu eh, Saudari Ira Datul. Oh ya, Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada tabel penilaian. Di sini ada kegiatan evaluasi, tujuan evaluasi, metode evaluasi, dan keterangan. Yang pertama, observasi perilaku anak. Tujuannya menilai perkembangan sosial dan emosional. Metode evaluasinya observasi langsung, keterangan dilakukan setiap minggu. Yang kedua, penilaian keterampilan motorik. Mengukur keterampilan motorik halus dan kasar. Metode evaluasi tes keterampilan. Keterangannya dilakukan setiap bulan. Yang ketiga, wawancara dengan orang tua. Tujuan evaluasinya mendapatkan informasi tentang perkembangan di rumah. Metode evaluasi adalah wawancara dan keterangannya dilakukan 2 kali setahun. Yang keempat, ada uji coba keterampilan akademik. Tujuan evaluasinya menilai kemampuan dasar seperti membaca dan berhitung. Metode evaluasi, tes tulis, dan keterangannya dilakukan setiap semester. Yang kelima, kegiatan proyek. Tujuan evaluasinya menilai keterampilan kolaborasi dan kreativitas. Metode evaluasi, penilaian proyek, dan keterangannya dilakukan pada akhir tahun ajaran. Dan yang terakhir, portofolio anak. Tujuan evaluasinya mengumpulkan hasil karya anak selama setahun. Metode evaluasinya penilaian berkelanjutan dan keterangannya diupdate setiap bulan. Ini sebagai contohnya ya teman-teman. Tuh. Oke, dari penjelasan yang sudah kita bahas tadi, apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Hello, hello, kalau ada orang, Sepertinya tidak mungkin ada ada Mbak yang mau Riri. didiskusi. Oke, kita akhiri. jika ada persen persen sudah mengenai evaluasi, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi